Cek cek cek. Assalamualaikum. Oke, karena di video sebelumnya saya dapat koreksi karena suaranya kurang keras katanya. Jadi sekarang udah ada clip on. Kita langsung aja. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dosen pengampu Bapak Suwandi MID MGK. Karena ternyata suara saya masih kurang keras, jadi mic clip on-nya saya pegang gini aja. Langsung aja. Jurnal yang akan saya review adalah jurnal dari Murabi Jurnal Ilmu Pendidikan dengan judul artikel Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah. Penulis Ari Prayoga, Azhar Lujatulwe, Elin Marliana, Ima Siti M, dan Uus Ruswandi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan berlokasi di Madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung. Oke, karena kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu pasti akan mengalami perubahan, entah itu yang kurang baik jadi lebih baik, yang kurang pinter jadi makin pinter, yang kurang alim jadi makin alim, yang kurang cakep jadi lebih cakep. Begitu juga dengan proses pendidikan. Proses pendidikan akan mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi istilah santri, perubahan itu sudah sunnatullah begitu ya. Jadi sudah merupakan hukum alam. Gak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali Allah. Nah, adanya manajemen mutu pendidikan di sini, gak enak ini pegang mic, bikin tangan saya gak bisa hiperaktif. Oke, jadi manajemen mutu pendidikan di sini adalah suatu tindakan demi mengarahkan suatu lembaga pendidikan menuju perubahan yang lebih baik. Kita langsung aja ke inti pembahasan di sini. Kita mulai dari pengertian mutu terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi mutu adalah program pemantauan, evaluasi dan koreksi terhadap proses pembelajaran, terhadap proses pendidikan agar mencapai lebih sempurna, agar mencapai lebih baik. Tapi teman-teman di sini jangan terus mikir, loh kan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang lebih sempurna masih ada yang lebih sempurna lagi. Oke guys, ini mah beda pembahasan. Jadi nanti kita bahas next ya, skip. Nah, untuk ruang lingkup penjaminan mutu sendiri adalah input, proses, output, dan outcome. Jadi input yang bermutu adalah saat peserta didik siap untuk diproses. Proses yang bermutu adalah saat proses terlaksana dengan efektif. Output yang bermutu adalah saat peserta didik lulus dengan berkualitas, dan outcome yang bermutu adalah saat lulusan peserta didik yang lulus tadi berhasil diterima di dunia kerja dengan cepat. Oh, I'm so sorry guys. Ternyata dari tadi saya pakai tangan kiri ya. Oh my god. Oke, kita langsung ke hasil penelitian atau pembahasan. Jadi, pelaksanaan penjaminan mutu di MA atau Madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung ini dengan tetap menjaga 8 standar pendidikan nasional Kementerian Agama, tapi dengan menambahkan kompetensi keunggulan dari madrasah itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi dalam penerapannya, Madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung ini mengadakan program diniyah untuk kita fokus ke hadis, program tahfidzul Quran untuk kita fokus mempelajari dan menghafal Al-Quran,
dan fokus pada bahasa asing agar kita bisa mendalami bahasa asing terutama bahasa Arab, dan juga mengadakan program sains teknologi. Jadi proses pembelajaran di Madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung ini update tapi tetap memprioritaskan pendidikan agama Islam. Jadi ada merger antara IQ, SQ, dan EQ. Nah, dan untuk contoh bentuk kegiatannya di Madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung ini antara lain ada bimbingan kontrol sholat fardu berjamaah, ada bimbingan kontrol puasa Ramadan, ada bimbingan kontrol juga puasa sunnah, terus akhlak sehari-hari, juga ada kewajiban untuk berbahasa asing dalam sehari-hari. Dan diterapkan adanya hukuman, adanya gharomah untuk para siswi yang tidak berbahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Namun hambatannya di Madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung ini belum ada tim atau lembaga internal khusus yang mengurus penjaminan mutu itu sendiri, dan juga belum adanya wakil kepala atau wakah yang secara khusus membidangi kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, hubungan masyarakat. Nah, jadi solusinya perlu untuk dibentuk tim atau lembaga internal khusus yang mengurus penjaminan mutu itu sendiri, dan juga perlu adanya pembentukan wakil kepala secara fungsional agar standar proses dapat berjalan dengan baik sesuai prosedural yang diberlakukan di setiap madrasah. Oke, jadi kesimpulannya MA An-Najiyah ini dalam proses pembelajarannya, dalam penjaminan mutunya tetap memberlakukan adanya 8 standar kompetensi pendidikan nasional Kementerian Agama, akan tetapi dengan tetap memprioritaskan kompetensi unggulan madrasah itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sedangkan hambatannya adalah tidak adanya tim atau lembaga internal khusus yang mengurus penjaminan mutu itu sendiri, dan belum dibentuknya wakil kepala yang secara khusus di bidangnya dalam kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana. Dan solusinya perlu dibentuknya tim atau lembaga internal khusus yang mengurusi penjaminan mutu itu sendiri, dan diangkat wakah kurikulum, wakah kesiswaan, wakah sarpras, dan wakah humas. Oke, cukup sekian dari saya, gak usah panjang-panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, oke, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.